Oke, hai semuanya. Jadi kita akan kerjain soal fisika lagi yang part 2. Dan ini ada 3 soal. Ada yang tentang titik berat. Terus ya semacam ya balok-balok juga. Oke, jadi kita akan bahas dulu yang pertama. Dari bangun berupa luasan dengan bentuk dan ukuran seperti ditunjukkan pada gambar, koordinat titik berat berapa? Berarti kalau gini, enaknya kita pecah bangunannya. Nah, gue akan pecahnya kayak gini. Segitiga 1 sama persegi panjang 2. Nah, kenapa gue lebih suka kayak pecahnya kayak yang hal yang lebih simpel? Kenapa kalau nggak gue trapesium aja? Bisa, cuman susahnya nanti lu nentuin titik berat yang di bagian sumbu Y. Karena kan sumbu Y itu bisa beda-beda ya. Kayak segitiga aja ada rumusnya sendiri. Kecuali kalau persegi panjang atau persegi itu mah gampang, tinggal dibagi 2 kan. Nah, tapi kalau kayak gitu namanya cari ribet. Jadi mendingan gak usah. Lu cari, nanti kan kalau gak salah di buku Pak Arif tuh ada yang kayak apa luasnya apa, rumusnya atau volumenya apa, terus titik beratnya apa. Nah, itu lu harus hafal semua. Karena bisa aja digabung-gabung bangunannya dan lu ditanya titik beratnya berapa. Oke? Jadi ini yang simple aja sih. Jadi kita nentuin dulu kayak A1. Rumus segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 kan. Alasnya 16. Tingginya 10 kurang 4 bagi 2. 8. Kan tingginya segini doang kan. Ini kan 10 kurang 4 kan. Berarti 6. Berarti 8 kali 6 adalah 48. Lanjut lagi A2 P kali L, persegi panjang soalnya. Jadinya 16 kali 4, 64. X1. Nah, kalau X1 kita lihat aja sumbu X-nya. Dua-duanya sama kan, sama-sama di tengah kan, 8. Nih. Begitupun dengan segitiga. Jadi X1 8, X2 pun 8. Nah, untuk Y1 sama dengan Y1 sama Y2 itu agak beda. Kalau Y2 itu kita tinggal tinjau setengahnya aja. Kan dia titik beratnya di sini nih. Kalau gue gambarin pakai titik merah, kurang lebih di sini. Berarti kan kalau dari sumbu X 8, kalau sumbu Y-nya berarti tinggal dibagi 2. 4 dibagi 2. 2. Kurang lebih di sini lah. Sini 2. Nah, kalau yang segitiga, kalau untuk Y-nya itu ada rumus sepertiga kali tingginya. Nah, kita tinggal cari. Tinggi dia kan, bentar gue tulis dulu aja. Sepertiga dikali tinggi. Tinggi dia kan 6 ya. Berarti sepertiga dikali 6 sama dengan 2. Nah, tapi ingat, ini kan di sini dia 2. Iya kan? Tapi kan kita harus tinjau dari 0,0. Jadi kalau 2 ditambah lagi sama 4, jadi di sini 6. Jangan lupa ya, karena kan dia nggak dari 0 langsung. Beda sama persegi panjangnya. Kalau persegi panjang langsung ke 0 kan. Tapi kan kalau segitiga dia mulai di sini. Jadi jangan lupa ditambahin 4 kalau untuk yang sumbu Y. Kalau sumbu X nggak usah. Tambah 4 sama dengan 6. Sekarang kita nyari X. Gue lupa ya lambang yang biasa dipakai apa, tapi ya kurang lebih caranya kayak gini. X apa ya? Adalah di sini gue pakai lambangnya XPM aja, X pusat massa. Tapi nanti lu orang menyesuaikan dengan lambangnya yang lu orang pakai ya. Jadi A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A total. A1 tambah A2. A1 sama dengan 48, X1 sama dengan 8 kali A2 nya 64 dikali 8 per 48 tambah 64. 384 ditambah 672 per berapa itu? 122 ya. Berarti hasilnya aneh kok 672, sorry, 512. Ya, 512 tambah 384 896. Kok 132? Ini maaf ya, ngaco.
112, ini juga 112. Berarti 8 kan? 8 meter ya ini. Seharusnya dikasih tahu ini meter apa sentimeter, tapi karena udah ada di pilihan ganda jadi ya sudah. Nah, begitu juga untuk YPM. A1 kali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. A1 nya berarti tadi berapa? 48 dikali Y1 nya 6 ditambah 64 dikali 2 per 48 tambah 64. Berarti 288 ditambah 128 per 112. 416 112. Lah, kok ngaco? 128 288 sama 128 berapa? 416 dibagi 112. 3 berapa nih? Ada yang salah ngitung gak sih? Nggak ada kan ya? 48 kali 6. 64 kali 2, 128. Tambah 288. 416. Iya, nggak ada. Oke, kita lanjut dulu aja. Berarti ini berapa? 416 dibagi 112 itu nggak sampai 4 itu. 3,7. Gue nggak tahu salah apa nggak, tapi kayaknya soalnya biasanya kalau tanda titik kan itu artinya jawabannya, tapi ini gue nggak tahu kenapa gue dapetnya 3,7. Jadi ya udah, sementara jawabannya B. Seharusnya sih nggak ada yang salah ngitung ya. 48 kali 6 iya 416 betul kok. Ya udah, berarti jawabannya segitu dulu. Berarti kalau untuk Z-nya XPM, YPM 8,3,714. Yang B jawabannya. Mendekati ya. Oke, kita akan lanjut dulu yang nomor 2. Berat balok B seperti ditunjukkan dalam gambar adalah 400 Newton. Sedangkan koefisien gesek statis antara balok dan meja 0,25. Agar sistem berada dalam keadaan seimbang, maka berat maksimumnya adalah keadaan seimbang itu berarti dia diem. Berarti yang sudah pasti adalah sigma F sama dengan 0. Sekarang kita harus ngurain gayanya dulu. Bentar, kita akan buat lebih pendek aja. Ini A, ini B. Ini 53 gitu katakanlah ya. Nah, berarti pertama kita tahu di sini sudutnya adalah pasti siku-siku. Berarti di sini 37. Kan total segitiga 180 kan. Nah, dengan kata lain 53 di sini. Gue akan pakai yang 53 dan gue tidak akan pakai yang, kita harus konsisten ya. Jangan kayak 153 137 rebet sendiri. Ini 53 di situ. Di sini kan ada gaya tegangan tali kan. Anggaplah T1. Di sini juga T1. Kita urain. Ini T1X, ini T1Y. Nah, begitu juga sama. Ini T2 anggaplah. Terus ini T3. Jangan lupa setiap kalau ada beban pasti ada gaya berat. Ini bidang kasar ya. Kalau bidang kasar berarti ada gaya gesek.
Nah, tadi juga dikasih tahu kalau ada gaya gesek statis. Gue tulisnya Fs. Kalau statis itu biasa untuk benda yang diam, tapi kalau misalnya yang kinetis itu berarti dia gerak, dan ya itu untuk benda yang gerak. FYI aja sih itu. Nah, karena yang B ini ada lantai, berkontak dengan ya lantai ataupun apapun itu, berarti dia ada gaya normal. NB. Oke? Nah, kayaknya udah. Sebelum kita masuk ke sigma F sama dengan 0, kita ituin. Kenapa kadang dia kayak gini? Nih. Kenapa ada 2 gitu kan? Nah, karena sesuai hukum Newton ketiga, aksi reaksi kan. Jadi berlawanan, gayanya berlawanan meskipun jumlahnya besarnya sama maksudnya. Nah, itu kenapa. Jadi kalau diurain harus ada aksi reaksi. Oke, sekarang kita akan tinjau satu persatu. Kita mulai dari B dulu aja ya. Sigma F XB. Maksud XB itu adalah gue tinjau sisi sumbu horizon atau sumbu X ya. Ada apa aja? T2 sama Fs. Dah, cuma itu doang. T2 min Fs sama dengan 0. T2 sama dengan Fs mu S dikali N. Nah, ini persamaan 1. Gue biarin dulu sampai situ. Lanjut. Sigma F YB. Sekarang kita tinjau sumbu Y-nya. Ada apa aja? Ada N sama WB doang. Udah, 2 itu doang. Dengan asumsi yang ke atas positif. NB min WB sama dengan NB sama dengan WB. WB-nya dikasih tau nggak? 400. Sorry, ini NB ya, karena dia bekerja pada benda B. Oke, berarti gue bisa masukin jumlah NB, karena kan kita udah dapat nih. Intinya substitusi lah. Gue langsung tulis aja di bawahnya. Mu S dikali 400. Mu S-nya juga kita sudah tahu dari soal. 1/4 atau 0,25. Berarti T2-nya 100. Dapat kita 1. Nah, di sini emang nggak ada benda betul, tapi anggap aja kayak ini titik pertemuan, kayak titik kontak gitu ya. Jadi kita juga bisa tinjau di sini, titik sini. Anggaplah sini O ya, O gitu. Sigma FO sama dengan 0. Karena kan kenapa semuanya 0? Karena keadaan setimbang. Setimbang itu kan berarti dia diem. Berarti kalau sigma F0 kita tinjau dulu ya. Kita tinjau sumbu X. Sumbu X di 0 ini ada apa aja? Ada T2 sama T1X. Dengan T1X-nya ke kanan jadi positif min T2. Nah, T1X itu kita lihat dia sin apa cos? Sin dong, karena dia berseberangan kan. Dia bukan berhimpit. Kalau berhimpit tuh kayak gini. Ini berhimpit. Nah, kalau ini berseberangan dia kosong di sini. Jadi dia T1 sin 53. Sin 53 sama dengan T2. T2-nya gue pindah ruas. Berarti kita bisa menghitung T1 berapa? T2 per sin 53. T2-nya udah dapat 100 per sin 53 itu 0,8 ya. Ini biasanya dari kasih tahu sih. Ya, 0,8 betul. Biasanya dari kasih tahu di soal, jadi ya otomatis ngafal pun nggak apa-apa sih, karena emang itu sudah sudut yang biasa ya untuk 37 sama 53 selain sudut istimewa. Kalau di fisika itu udah sangat oh no. Oke. Cut, sorry. Ya, intinya sudut itu udah lumayan biasa. Nah, di sini kita dapat T1-nya 125 Newton. Oke, kita udah dapat T1, tinggal T3 nih. Gimana cara nyari T3? Kita lihat sumbu Y-nya di sekarang yang di 0. Yang bekerja apa? T1Y sama T3. Kita tulis lagi. Sigma FY 0 sama dengan 0. Ini nggak harus 0 ya. Kalian mungkin mau kasih C, apa D, apa E, ya terserah. Cuman ya kita 0 aja sih. Oke. Berarti T1Y yang ke atas berarti T1Y yang positif. T1Y min T3 sama dengan 0. T1Y gue pindah ruas T3. Berarti yang sini yang berhimpit ya. Tadi T1 cos 53 sama dengan T3.
T1-nya tadi kita udah dapat 125. Kita masukin 125. Cos 53 tuh 6/10 sama dengan T3. Berarti T3-nya adalah 750/10 atau 75 Newton. Udah dapat T1, T2, T3. Sekarang yang ditanya adalah WA. Kita tinjau benda A-nya. Gaya apa aja yang bekerja di A? WA 1 sama T3. Berarti kita terus lagi. Sigma FA. Ini lo langsung boleh A ya, nggak usah X, Y, karena emang dia kan cuman ya satu sumbu doang, sumbu Y. Sigma FA sama dengan 0 pun juga itu that's fine kok. Berarti yang ke atas apa? Kita asumsi yang positif ya. T3 min WA sama dengan 0. T3 sama dengan WA. Berarti WA sama dengan 75 Newton. Ini dia hasilnya. Apakah ada jawabannya? Ada. Nah, jadi trik dalam ngerjain soal kayak gini harus bisa ninjau satu persatu. Gaya apa aja yang kerja di B, gaya apa aja yang kerja di A. Nah, dari situ baru lu bisa kerjain. Jadi, emang udah kunci sih dari semua soal. Lu harus ngurain gayanya biar lu tahu gaya apa aja yang bekerja pada benda itu. Itu triknya. Oke, kayaknya udah cukup jelas. Kita lanjut ke soal terakhir. Ini mungkin agak ribet ya. Tapi balik lagi, kuncinya apa? Kita urain dulu gayanya. Jadi sini gue akan gambar simple aja. Kayak gini. Bentar ya, talinya gue bedain warna. Ini bebannya. Oke. Sini 37 derajat. Sini A, C, B. BC adalah tali dan AB adalah batang homogen dengan panjang 80 cm, berat 20 Newton. Bila berat beban adalah 50 Newton, maka tegangan talinya adalah batang homogennya 80, panjangnya dan beratnya 20. Anggaplah di sini beratnya gua taruh WAB. Sini gue W1 sebagai beban. Nah, kayak gini tuh asli ada dua cara ngerjainnya. Gue pakai cara 1 dulu ya. Kalau gue biasanya lebih sering pakai cara 1 dibanding cara 2. Jujur rasanya dua-duanya sama-sama aja dan seharusnya hasilnya sama ya. Oke, yang ditanya tegangan tali BC. Ada tegangan tali, berarti sini TBC. Anggaplah seperti itu. Terus pada engsel A, kita kan urain gayanya dulu. Ini ada F vertikal, gaya vertikal, kayak engsel, sama ada F horizontal. Ini nggak apa-apa ya kalau misal nanti lu misal nih kayak gue akan asumsi kayak gini. Ini biasanya kayak gini sih. Tapi kalau misalnya nanti dalam perhitungan kayak lu nanti tiba-tiba dapetnya kok F gue minus ya, nggak apa-apa, berarti itu hanya arahnya kebalikan. Begitu juga ke horizontal. Kalau minus berarti dia hanya berkebalikan. Oke. Nah, cara pertama dulu ya. Sekarang gue akan ninjau dulu sigma Fx sama dengan 0. Ini kan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Karena setimbang balik lagi ini pasti. Jadi kalau sigma Fx sama dengan 0, dalam sistem ini apa aja yang bekerja? Yang sumbu X, Y. Nah, ada X ini sama ini. Cuman 2 itu doang. Kita tinjau yang bekerja pada batang ini ya. Jadi kalau ditanya kok yang ini enggak? Ya enggak dong, karena kan kita cuman lihat yang batang ini doang, batang homogen ini doang. Batang dan beban secara keseluruhan, kita tidak melihat ya di sininya enggak, ini enggak. Oke. Berarti FH ke kanan, TBC ke kiri. Berarti FH min TBC sama dengan 0. FH sama dengan TBC. Oke, itu yang pertama. Kita tinjau sumbu Y. Di Y ada apa aja? Ada FV, WAB, W1. Udah. Dengan FV yang ke atas berarti FV yang positif, sisanya negatif. WAB min W1 sama dengan 0. FV sama dengan WAB tambah W1. WAB-nya tadi berapa? 20 sama 50.
Aslinya kalian gak perlu pakai fx sama fy, fx sama fy kalau yang ditanya tegangan tali. Tapi kalau misalnya ditanya gaya Engel, baru kalian pakai fx, fy sama sigma tau. Tapi ini gue bakal jabarin aja semuanya biar kita clear. Lanjut, sigma tau sama dengan 0. Nah, sekarang kita anggap porosnya ya. Kita anggap porosnya ada di A. Sini. Nah, gimana cara kita tahu kalau gaya itu bekerja apa enggak? Maksudnya gaya itu dihitung pada torsi apa enggak? Apa gaya itu 0? Bisa dilihat aja ya. Kalau misalnya nih ya, gue contoh dulu. F kita ambil. F kan begini kan arahnya. Gue ngelakuin perpanjangan gini. Dia ngelewatin poros gak? Ngelewatin kan? Nah, berarti ini nggak dipakai. Begitu juga FH. Kita ambil garis lurus gini. Dia ngelewatin poros gak? Porosnya kan di sini tadi. Ngelewatin. Berarti ini juga nggak dipakai. Coba kalau kita lihat WAB gitu misalnya. Kita panjangin. Apakah dia bakal lewat poros? Enggak, dia nggak bakal lewat poros. Karena porosnya ada di sini. Sedangkan gayanya di sini. Begitu juga W1. Dia juga nggak ngeliat poros. Ataupun TBC. Dia juga nggak ngeliat poros. Jadi yang bekerja adalah TBC, WAB, sama W1. Ini enggak, ini enggak. Oke. Kita udah tahu yang mana yang gaya yang bekerja. Sekarang kita nentuin arahnya. Apakah dia berlawanan, apakah dia positif. Ini penting karena main plus minus. Kalau plus dia berlawanan arah jarum jam. Kalau minus dia berarti searah. Nah, kita lihat. Kalau WAB misal, gue tarik ke poros begini. Kan dia ke bawah ya, dia kan ke bawah. Gue hanya perpanjangin terus gue tarik ke poros. Nah, kalau ini kira-kira apa? Searah kan, searah jarum jam kan. Searah jarum jam gini. Nah, berarti ini minus. Gue minus, gue highlighterin pakai merah. W1 kita tarik lagi. Ini juga searah kan, searah jarum jam tuh. Nah, berarti W1 juga minus. Coba kita lihat TBC. Kita arahin ke poros. Ini berdasarkan arahnya kan dia begini. Kita hanya panjangin terus kita arahin ke poros. Nah, kalau misalnya berarti kan ini berlawanan kan? Nah, kalau berlawanan berarti dia positif. Kita kasih biru. Oke. Sekarang kita udah tahu yang mana yang negatif, yang mana yang positif. Kita cari lengan gayanya. Bentar. Mungkin gue akan gambarin ya di sini biar lebih jelas. W1 WAB TBC. Gue hanya akan gambarin yang gaya-gaya yang akan kita pakai. Sini apa? TBC ya. Ini anggaplah Engel ya. F V F H A. Oke. Kita tahu nih awal-awal panjang dari sini ke sini itu 0,8. Dan WAB atau berat batangnya itu pasti di tengah-tengah. Jadi, Jadi gue bisa pasti ngomong dari sini ke sini 0,4. Begitu juga dari sini ke sini 0,4. Itu udah pasti. Nah, seperti yang kita tahu, ini kan arahnya ke bawah. Kita tinjau satu-satu dulu deh. Kita tinjau WAB dulu. Kita udah tahu gayanya dia ya vertikal gitu lah ya. Dia berdiri. Nah, berarti kita harus cari lengan gaya yang tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus, gue nyarinya gini dong. Sampai ya kayak Engel lah kurang lebih sini ya. Gue harus nyari ininya berapa? Ya kan kita maunya tegak lurus, mau tegak lurus. Sini maunya tegak lurus. Oke. Nah, kalau misalnya gue pecah gini, kan sama nih. Ini WAB katakanlah ya. Terus kita tahu panjangnya ini 0,4 karena WAB itu kan pasti dia di tengah-tengah. Jadi pasti 0,4 itu udah pasti kebagi 2. Berarti yang kuning tadi ini sama dengan sisi ininya dong.
Anggaplah gue taruh X di sini. Nah, sekarang gimana kita carinya? Kita harus nentuin sudutnya dulu. Sudutnya berapa? Nah, gimana cara nentuin sudutnya? Gampangnya gini ya. Ini udah pasti siku-siku dong. Berarti kalau 37 di sini, 53 di sini. Ya kan? Gue perpanjangin juga nih ke bawah. Sini juga pasti siku-siku. Berarti kalau sini 53, sini juga 37. Oke? Berarti di sini 37. Kita bisa cari deh X-nya berapa. Pakai cos. Cos 37 sama dengan sa per mi, samping per miring. X per 0,4. Cos 37 berapa? Nanti dulu, kayaknya kita jangan pecah dulu. Kita tulis aja X sama dengan 0,4 dikali cos 37. Dah, sampai situ dulu. Nah, kita list dulu nih. WAB tadi apa? Negatif kan? Negatif, WAB. Kenapa negatif sekali lagi? Karena searah jarum jam. Nah, lengan gayanya berapa? X tadi kita udah dapat kan? 0,4 dikali cos 37. Oke, gaya pertama kelar. Kita lanjut ke gaya kedua. W1 atau bebannya, kita anggap lah ya. Udah pasti ini minus. Kenapa minus? Karena dia juga sama, searah. Gimana cara nentuin lengan gayanya? Sama. Cari yang tegak lurus. Kalau dia arah gayanya dia vertikal, berarti kita tegak lurusnya begini dong. Ya kan? Kita nyari yang horizontal. Ya kurang lebih gini. Berarti kita juga nyari X aksen lah gua kasih. Nah, kalau gua gambarin segitiganya, misal ya. Ya, kok gua gambar segitiga jadinya gitu. Oke. 37. Ini kan W1. Anggaplah itu W1. Berarti dari sini ke sininya bukan 0,4 lagi ya, karena 0,8. Nih. Kan W1 di sini, berarti kan sini ke sininya 0,8. Ya dong. Kalau tadi kan beda kasusnya. Kalau tadi kan WAB di tengah-tengah, makanya dipakai sisi miringnya 0,4. Oke. Sekarang kita tarik lagi. S aksen ini berarti apa? Sama dong. Yang sini kan, sisi bagian sini. Berarti gue akan tulis di sini S aksen. Sama berarti cos 37 sama dengan sa per mi. S aksen per 0,8. X aksen sama dengan 0,8 kali cos 37. Gue tulis di sini 0,8 kali cos 37. Nah, terakhir itu TBC. TBC kan positif tadi kan, karena dia berlawanan jarum jam, makanya gue tulis positif di sana. Nah, sekarang kita lihat TBC. TBC kalau tadi kan gayanya pada berdiri semua tuh, pada disumbuye semua. Pada vertikal kan, nih vertikal. Tapi TBC ini horizontal. Nah, berarti lengan gayanya itu yang mana? Yang bentar, ganti warna. Berarti yang sini dong. Karena kan dia bekerjanya di horizontal, makanya kita harus nyari yang tegak lurus. Berarti kan yang ke bawah. Nah, berarti kalau segitiganya gue gambar, Oke. Sini 37, sini 0,8. Kan T-nya gini kan. TBC misal gitu kan. Kita mau nyari misal gua H lah. H. Di situ. Berarti H ini sama dengan apa? Kita pakai sin dong. Sin 37. Depan per miring. H per 0,8. Atau dengan kata lain H adalah 0,8 dikali sin 37. Kita dapat 0,8 dikali sin 37 sama dengan 0. Sudah deh. Ya, kok beda warnanya? Maaf ya. Kendala teknis. Nah, udah deh. Sekarang kita tinggal menjabarkan satu-satu. Oke, gue akan pindahin dulu. Nah, kita jabarin satu-satu. WAB tadi kita udah dapatkan berapa WAB? Beratnya 20. 0,4 kali cos 37. Gue biarin cos 37 dulu aja, karena gue nanti bisa dicoret. W1 itu 50 kali 0,8 kali cos 37 ditambah TBC. Nah,
TBC itu, oh sorry, beda. TBC kita akan tulis TBC aja. Sorry, never mind. Berarti kita akan jabarin satu-satu. Min 20 kali 0,4 dikali cos 37, 8 per 10. Min 50 kali 8 per 10 kali 8 per 10. 5 kali 8, 40. Coret sama ini berarti 4. Tambah TBC dikali 8 per 10 dikali 6 per 10 sama dengan 0. Berarti 48 TBC per 100 sama dengan, kita pindah terus 32 ditambah berapa itu? 8 4 32 64 6,4 ya. Ya 0,4 38,4 dikali 100 dibagi 48. Berarti berapa itu? 3840 bagi 48 80 Newton. Dapat deh. Nah, tadi balik lagi, kenapa TBC-nya nggak usah dijabarin, nggak usah dikali T cos tuh nggak usah, karena kan kalau dikali T cos nanti beda, ini udah hubungannya sama cara kedua. Berarti gue urainnya gini. Nah, ini ribet. 1 T cos 37, 1 T sin. Tapi kali ini nggak usah. Ini yang cara pertama, gue baru bahas yang cara pertama. Nah, sekarang kita akan bahas cara kedua. Cara pertama kita dapat ya, benar ya, 80. Sekarang kita bahas cara kedua. Let me copy first, karena gue males gambarin ulang. Nah, cara kedua kita nggak perlu pakai segitiga ini dalam menentukan lengan gayanya, itu nggak perlu. Lengan gayanya dia nentunya nggak ribet. Tapi ribetnya adalah di bagian ngurain gaya. Jadi karena segitiga itu gak kita pakai, kita urain gayanya. Oke, kita urain gayanya. Nah, ini yang baru tadi gua ngomong pakai cos. Di sini berarti kan TBCY. TBXY. Gua akan pakai warna yang beda. Termasuk WAB pun bakal dijabarin. WABX, WABY. W1 pun juga. W1Y, W1X. Nah, ini mungkin kelihatannya ribet banget ya. Tapi saya enggak kok. Kenapa gue bisa bilang enggak? Kita lihat aja nih ya satu-satu misal. Gaya apa aja yang bekerja? Sama konsepnya. Kita ngelakuin perpanjangan. Kan ini sama ini udah pasti enggak dong. Nah, kalau ini kita udah urain, berarti ini kita nggak usah lihat. Ini kita nggak usah lihat. Nggak usah lihat. Begitu juga ini, begitu juga ini. Karena kita udah uraikan. Jadi yang kita lihat ini, dan ini. Oke? Nah, kita mulai dari WABX. Kita tarik garis lurus. Ngelewatin poros, ngelewatin. Berarti ini nggak dipakai. TBXY kita lihat lagi. TBXY. Maaf ya. TBX doang. Di sumbu Y, di sumbu X soalnya. Kita tarik garis lagi. Ngelewatin poros, ngelewatin. Berarti ini juga enggak. Nah, kalau W1X. Nah, ini agak rancu nih. Seharusnya kita melakukan perpanjangan tuh kan dari sini kan. Sama aja dari sini nih hitungannya. Berarti seharusnya dari sini. Ini yang W1Y. Ini W1X. Nah, kita coba aja kita ngelakuin gini. Ngelewatin poros, ngelewatin. Berarti W1X juga enggak. Jadi aslinya yang kepake 3 gaya juga. Bentar, ada TBCY, W1Y, WABY. Karena kan kalau WABY diginiin nggak lewat poros. W1Y misal kalau dari sini ya, kita tarik nggak lewat poros. Begitu juga ini juga nggak lewat poros. Jadi yang kerja ada 3. Mereka gampangnya dalam nentuin lengan gaya. Karena kan tadi kan kita lengan gayanya kan mau yang tegak lurus. Tegak lurusnya berapa?
Ini kan berarti. Udah tahu ini berapa? 0,8. Nah, begitu juga WABY. WABY udah pasti kan tadi WAB di tengah kan. Sini 0,4. Berarti cari yang tegak lurus. Berarti kan ini yang tegak lurus kan. Dari gaya ini. Ini yang tegak lurus berarti dikali berapa nanti? 0,4. Nah, begitu juga WA1Y. WA1Y ya misal kalau gue perpanjangan dari sini ya. Nah, sini tegak lurusnya berapa? 0,8. Jadi kayak ada dua cara gitu. Kalau cara pertama, lu bakal ribet dalam menentukan lengan gaya, tapi lu gak bakal ribet di gayanya. Sedangkan cara kedua, lu bakal ribet di gayanya, karena lu harus urain gayanya, sedangkan lengan gayanya lu gampang. Begitu. Tapi itu terserah kalian mau pakai yang mana. Dan seharusnya jawabannya sama. Dan coba aja kita buktiin bareng-bareng ya. Gue gak bakal nulis sigma fx dan kf lagi. Gue langsung ke sigma tau aja. Sigma tau sama dengan 0. Nah, kita lihat nih ya. Kita belum nentuin plus minusnya. Yang mana yang berlawanan arah jarum jam, mana yang tidak. Kalau kita tarik begini, ini searah. W1Y kita tarik, searah juga. TBC itu kita tarik, berlawanan. Berarti TBCY ya. Jangan pakai merah. TBCY dikali AB. Kan cari yang tegak lurus dong. Kan begini. Berarti dikali yang tegak lurus kan segini. Dikurangin WAB dikali AB per 2. WABY. Kita cari yang tegak lurus mana lengan gayanya. Berarti sini. Sini. Ya. AB per 2 lah ya. Atau sama dengan 0,4 tadi yang di sini. Oke. Terus yang terakhir ada W1Y. Itu dikali AB. Nah, aslinya enaknya itu kalau kayak gini, nggak usah masukin angka, bisa dicoret. Coret, coret, coret. Karena kan sininya 0 ya, inget ya. Kalau sininya angka, itu nggak boleh. Nggak boleh langsung main coret kayak gini. TBCY min WAB per 2 min W1Y sama dengan 0. WABY, WABY. Nah, sekarang kita harus bisa menentukan yang mana yang sin dan yang mana yang cos. Bentar, kita tulis dulu. Kalau ini kan yang TBCY udah pasti ini yang sin 37 kan. Karena dia berseberangan. Tapi kalau WABY sama itu gimana cara nentuinnya? Nah, gua ada trik simple. Jadi gini. Kita pertama buat arah mata angin. Nah, kita cocokin nih. Ini daerah 37 kan di sini. Kita cari yang daerah kayak gitu segitiga mirip mana? Sini kan. Nah, itu sini 37. Skip 37, skip 37, skip 37, skip. Udah kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita cocokin lagi. Kan kita mau nyari yang sini. Itu yang cocok mana? Sini kan? Kita cocok-cocokin gitu loh. Berarti yang sini yang 37. Begitu juga yang ini yang 37. Jadi kayak kita nyocokin, kita cari, terus yang mana yang 37 mana yang enggak. Berarti dari situ kita udah bisa menyimpulkan. TBC sin 37 6/10. Dikurangin WAB-nya tadi berapa? 20 ya. 20 per 2 dikali 20 bukan sih? Ya 20 dikali cos 37. Cos 37 8/10 min 50 dikali cos 37 10. 0. Coret, 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 coret. 2 bisa dicoret. TBC 6/10 sama dengan yang ini pindah ruas 40 ditambah 8. TBC sama dengan 48 dikali 10 per 6. Coret-coret. Sama kan hasilnya 80 Newton. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang kayak gini, ada dua cara. Bisa kalian urain gayanya, tapi di lengan gaya kalian bakal jauh lebih gampang. Ataupun kalian urain di segitiganya di lengan gayanya, tapi kalian gak bakal susah-susah urain gayanya itu enggak. Jadi terserah kalian dan hasilnya itu sama. Kalian mau buat cross check pun juga boleh.
Ya jadi terserah kalian sih kalau dalam perhitungan ini. Mau pakai yang 1 boleh, mau pakai yang 2 pun juga boleh. Oke, kayaknya sekian dari video kali ini. Mungkin kalau misalnya nanti ada perubahan ataupun ada apa, gue bakal komen dan gue bakal pin komen gue di bawah, ataupun gue bakal update di story kalau ada perubahan gitu ya. Oke, segitu dulu aja. Jangan lupa subscribe biar gue rajin konten.